Buat pencinta lebar 12, kali ini ada satu rumah di area wisata Bukit Mas yang nice banget tatanannya dan tinggal direnovasi dikit bisa jadi rumah idaman. Penasaran? Yuk kita ada bareng-bareng. Jadi kali ini ada satu rumah second yang ada di area Grand Palais, salah satu klaster ternama di wisata Bukit Mas 2, yang menurutku klaster ini yang paling elit dibanding klaster-klaster yang lain ya. Nah, kenapa sih kok aku pengen banget di rumah ini? Karena rumah ini punya dimensi yang menarik 12x20 teman-teman. Dengan klaster yang nyaman banget, kita bisa lihat row jalannya itu 3 mobil dan kesan aslinya ini langsung dapet ya. Gak pakai lama langsung ngomong ke rumahnya aja. Nah, rumahnya ini udah model-model minimalis dengan marmer travertin fasadnya dan juga railing kaca. Dan di sini teman-teman lihat, di sini areanya ini nggak pakai pagar ya, jadi lebih modern lagi. Ada 2 karpet di sebelah sini dan juga ada 1 garasi. Yang menurutku asik ada di area depan rumah sebelah sini. Nah, ini ada 1 teras yang kenapa kok aku suka? Karena terasnya ini menjorok ke dalam sedikit. Jadi untuk kita taruh coffee table segala macam nyaman, belum lagi kita dikasih 2 pilar ini untuk ada semacam sosoran di atas yang bikin tambah lebih nyaman. Oke, masuk yuk sekarang. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini ini udah pakai pintu double door, ya kan? Pintunya lebar, jadi kesan angin yang masuk ke dalam ruangan ini juga enak banget teman-teman. Belum lagi kalau teman-teman lihat di area main hall-nya ya, ini adalah area main hall-nya ini udah punya drop ceiling, void yang tinggi banget ya kan, tingginya kurang lebih almost 8 meter, bikin ventilasi itu makin mantep banget. Nah, ini adalah area ruang keluarganya, punya lebar 12, enaknya itu bisa punya area ruang keluarga yang enak banget. Kok bisa? Kita bayangin bareng-bareng gitu ya. Di sebelah sini adalah area kita untuk nonton TV. Ini bisa kasih kita wall panel dari bawah sampai atas full biar kelihatan makin cakep rumahnya. Nah, kalau ini area untuk nonton TV, berarti di sebelah sini adalah area ruang makan dan pantry-nya kita. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sebelah sini itu ada service hall dari kitchen. Jadi asik kan? Kalau bilang mah lapar, nah tinggal lewat sini aja, gampang banget. Dan ada 1 area servis terpisah sebelah sini, kita cek bareng-bareng. Ini untuk area jemur dan juga untuk garasinya plus kamar ART. Nah, jadi jemurannya bisa kita taruh ini teman-teman. Asik kan? Kok bisa asik? Karena nggak kelihatan dari tetangga, udah ada ventilasi dari atas. Nah, sekarang kita langsung mau balik lagi ke ngintip dapurnya dikit. Tadi kan ada bolongan alias service hall-nya dari mana? Nah, ini adalah area dapurnya. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah area dapurnya yang punya akses langsung ke area ruang makan tadi. Sekarang kita mau ngintip sedikit bagian belakang dari rumahnya. Seperti apa? Yuk. Ada 2 hal yang bisa kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah 1 kamar anak. Di rumah ini totalnya punya 4 kamar tidur dan 5 kamar mandi, which is berarti semuanya punya kamar mandi dalam. Sekarang kita lihat adalah kamar tidur yang pertama. Seperti yang aku bilang, rumah ini rumah second, tentunya perlu beberapa perbaikan. Tapi untuk strukturnya masih oke banget, plus dimensinya yang favorit. Nah, ini adalah area kamar mandi dalamnya, udah banyak sanitary foto, udah ada shower box pula. Kalau kita perhatiin nih, dari sebelah sini kita bisa lihat ada taman di area samping. Ini teman-teman mau jadi taman kering, oke. Mau cari taman hijau juga nice banget view-nya. Kita colek lagi sebelah sini ya. Nah, kalau dari sini kan kelihatan top kameramen. Point of view-nya ini kelihatan banget. Betapa leganya ruang keluarganya. Asik ya. Karena punya lebar 12 dan ini dari ujung sampai ujung ini panjangnya kurang lebih 10 meter. Jadi enak banget teman-teman. Sebelah kanannya ini, masuk yuk. Sebelah kanannya ini adalah tadi taman keringnya. Kalau teman-teman perhatiin sekali lagi, dari ujung kiri sampai ujung kanan, itu semuanya menggunakan jendela, sehingga rumah ini menjadi terlihat lebih terang lagi. Nah, sekarang aku mau ajak kamu jalan-jalan ke area lantai 2, tapi sebelumnya aku mau bahas sedikit soal speknya. Ini menggunakan granital ukuran 60x60, memang rumah lama, tapi
penataannya oke, quite nice, dan sekali lagi ini klaster yang paling elit. Nah, sekarang kita mau lanjut ke area atasnya ya. Nah, inilah lantai 2-nya. Lantai 2-nya quite cozy sebenarnya teman-teman. Kok bisa? Coba teman-teman bayangin di sebelah sini ini adalah untuk bisa kita taruh semacam living room sedikit atau sofa. Dan sebelah sinilah void menuju lantai 1 itu tadi kelihatan, ya kan? Railingnya udah pakai railing tangga dengan besi punya pegangan, ininya kayu. Nah, di atas ini totalnya ada 3 kamar tidur dan semuanya kamar mandi dalam. Sekarang kita cek dulu kamar tidur yang pertama. Nah, ini adalah kamar anak, ya kan? Seperti biasa udah punya pengaman di sini berupa lift besi tadi yang sama dengan void, dan ini adalah area untuk kamar mandi dalamnya, ya kan? Udah punya shower box. Dan lanjut yuk kita ke kamar yang kedua. Nah, kamar yang kedua ini lebih depan sedikit karena dia punya cahaya lebih banyak dan juga ada akses balkonnya, jadi dia bisa mengakses ke arah balkon depan rumah yang ada di sebelah sini. Nah, ini balkonnya pakai railing kaca ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, kita mau liatin kamar tidur utamanya karena udah sama tadi punya kamar mandi dalam, kita mau kamar tidur utamanya. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya. Ini yang aku suka. Kok bisa? Karena lega banget teman-teman. Bayangin, ini punya dimensi kurang lebih 8 kali 5 meter. Kerasa banget ya leganya. Di sini area kita buat taruh ranjang. Kita tukar posisi sama kameramen bentar ya. Nah, ini space-nya kita buat taruh ranjang, ya kan? Lemari bisa taruh di sana atau meja atau nakas biasa. Kemudian di sebelahnya kita itu ada balkon. Balkonnya sih cukupan lah ya buat taruh tempat duduk-duduk sama ngopi sore hari. Nah, lanjut sedikit nih, wardrobe-nya taruh mana? Jangan khawatir, wardrobe-nya bisa kita taruh di area sebelah sini. Ini udah ada space buat wardrobe, bisa pakai wardrobe. Di sini juga kita bisa taruh wardrobe. Di tengah-tengahnya kita bisa taruh kabinet jam atau mungkin peralatan rias. Dan ini adalah kamar mandi dalamnya. Nggak mewah banget, harus saya akui, tapi pas lah ya. Karena kenapa? Bayangin, rumah segede 240 meter persegi ini harganya cuma 5,5 M nego. That's why ini menurutku salah satu hidden gem yang memang saat ini kondisinya biasa banget, tapi kalau kita renovasi dikit, kurang lebih estimasi saya 500 juta kita bisa dapat rumah mewah yang lebih bagus lagi karena dimensinya udah favorit banget teman-teman. Kalau kamu puan interior lebih dari budget yang saya sebutkan tadi, pastinya hasil lebih baik lagi karena dimensinya udah pas. Nah, klaster ini deket banget dengan salah satu sekolah favorit SGS. Deket banget juga dengan beberapa outlet mobil terkenal seperti Hyundai, Honda, Toyota, ada banget semua di sini. Mau makan ke Rajiwok atau Lubun itu paling cuma 5 menit, ke Pakuwon Mall apalagi. Nah, penasaran kan kalau rumah ini jadi milikmu, kira-kira bisa nggak? Jangan khawatir, karena kamu bisa DM Rian bakal bantu Niko. Dan jangan lupa untuk subscribe Rian dan video-video yang akan tampil di channel ini karena Rian nggak akan berhenti kasih kamu pilihan rumah terbaik di Surabaya Barat. Sampai ketemu, see you!